بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Bapak Ikhwana fillah azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-88 sampai 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka, yakni al-Yahud wa Nasara dan sebagian kaum musyrikin, berkata, Allah Ar-Rahman telah menjadikan anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kalian telah datang dengan membawa sesuatu yang sangat besar kekafirannya. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir saja langit terbelah, langit runtuh karena ucapan tersebut. Watan syakul arbu, dan hampir saja bumi terbelah, terpecah. Watakhirul jibalu hadda, dan hampir juga gunung-gunung hancur berkeping-keping. Anda aulir rahmani walada. Ketika mereka mengklaim adanya anak untuk Allah Ar-Rahman. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ayyattakhidha walada. Dan tidak sepantasnya Allah Ar-Rahman menjadikan anak untuk dirinya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Sungguh setiap makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi datang sebagai hamba untuk Allah Ar-Rahman. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah Ta'ala telah menghitung jumlah mereka
dan telah menghitung dengan hitungan yang tepat. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua akan datang menghadap Allah Ar-Rahman pada hari kiamat dalam keadaan sendiri. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsir. Wa hadha takbihun wa tasni'un liqaulil mu'anidina al-jahidina alladzina za'amu anna ar-rahmana ittakhadha walada ka qaulin nasara al-masihu ibnullah wal yahud Uzair ibnullah wal musyrikina al malaikatu banatullah ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabirah. Ini semua merupakan firman Allah Subhanahu wa taala untuk menjelekkan perkataan orang-orang yang menentang, orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah yang Ar-Rahman telah menjadikan anak untuk dirinya. Seperti ucapan Nasara, Al-Masih anak Allah. Dan seperti ucapan orang Yahudi, Uzair anak Allah. Dan ucapan orang-orang musyrik, para malaikat adalah putri-putri Allah. Maha tinggi Allah dari ucapan mereka dengan ketinggian yang besar. Laqad ji'tum syai'an iddah. Ay adiman wahiman min azimi amrihi annahu takadus samawatu ala azamatiha wa salabatiha yatafattarna minhu ay min hadzal qaul wa tanshaqqul ardu minhu ay tatasadda wa tafatir wa wana tafatir wa takhirul jibalu hadda ay tandakul jibal anda aulir rahmani ay min ajli hadhi da'wah al-qabihati takadu hadhil mahluqatu ayakuna minha ma dzukira. Sungguh kalian telah datang dengan membawa sesuatu yang sangat besar kekufurannya. Karena besarnya perkara itu, hampir saja langit-langit yang memiliki bentuk yang besar dan kokoh roboh karena ucapan ini. Dan hampir saja bumi karena ucapan tadi bergoncang dan terbelah. Dan hampir saja gunung-gunung hancur berkeping-keping. Ketika mereka mengklaim Ar-Rahman, yakni karena tuduhan yang jelek ini, hampir saja makhluk-makhluk yang besar tadi mengalami apa yang disebutkan. Walhal annahu
ma yambaghi ay la yaliku wa la yakunu lirrahmani ayattahida walada. Wa dzalika li anna ittikhadahul walad yadullu ala naqsihi wa ihtiyajihi wa huwal ghaniyul hamid. Wal waladu aidan min jinsi walidihi. Wallahu ta'ala la syabiha lahu wala misla wala samiyya. Keadaan yang sebenarnya tidak pantas, yakni tidak layak dan tidak pernah terjadi. Ar-Rahman menjadikan anak untuk dirinya. Hal itu disebabkan karena menjadikan anak untuk dirinya justru menunjukkan kekurangan dan kebutuhan Allah Ta'ala. Padahal Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di samping itu, anak itu mesti sejenis dengan orang tuanya. Padahal Allah Ta'ala tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang semisal dengannya. Dan tidak ada yang sebanding dengannya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ay dalilan munqadan ghaira muta'asin wala mumdani'in. Al malaikatu wal insu wal jinnu wa ghairuhum al jami'u mamaliku mutasarrafun fihim laisa lahum minal mulki syai'un wala minat tadbir syai'un fa kaifa yakunu lahu walad wa hadha sya'nuhu wa adamatu mulki. Sungguh semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi pasti datang menghadap Ar-Rahman sebagai hamba yang rendah, yang tunduk, tidak durhaka, tidak menolak. Malaikat, manusia, jin dan yang lain, semuanya adalah hamba yang Allah miliki. Semuanya diatur. Mereka tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Mereka tidak memiliki kemampuan mengatur sama sekali. Maka bagaimana mungkin Allah punya anak dalam keadaan Allah seperti itu dan sangat besar kekuasaannya. Laqad ahsahum wa addahum adda. Ay laqad ahata ilmuhu bil khalaiq kullihim. Ahli samawati wal ardi. Wa ahsahum wa ahsa a'malahum fala yadhillu wa la yansa wa la takhfa alaihi khafiyah. Sungguh Allah Ta'ala menghitung mereka dan menotal jumlah mereka. Artinya ilmunya Allah meliputi seluruh makhluk, baik yang menjadi penghuni langit maupun penghuni bumi. Allah menghitung jumlah mereka. Allah menghitung amal mereka. Allah tidak salah dan tidak akan lupa. Tidak ada satupun yang samar atas Allah Ta'ala.
Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Aila aulada wala mala wala ansar. Laisa ma'ahu illa amaluh. Fayujazihillahu wa yuwaffiyahu hisabahu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kama qala ta'ala walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Semua makhluk pada hari kiamat nanti pasti akan datang menghadap Allah sendiri-sendiri. Tidak bawa anak, tidak bawa harta, tidak membawa penolong. Tidak ada yang bersamanya kecuali amalnya. Allah akan membalasnya. Dan Allah akan memenuhi hisabnya. Jika baik, maka balasannya baik. Jika jelek, maka balasannya jelek. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sungguh kalian akan datang menghadap kami sendiri-sendiri. Sebagaimana kami menciptakan kalian untuk pertama kali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-faidatul ulah. Annalladzina za'amu anna rahmana ittakhadha walada. Annalladzina za'amu anna rahmana ittakhadha walada hum an-nasara wal yahud wal musyrikun. Bahwa orang-orang yang menyangka Ar-Rahman menjadikan untuk dirinya anak, mereka itu adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik. Nah, ini mengapa kok Nasrani dulu, nggak Yahudi dulu? Karena dalam urusan ini yang paling parah adalah Nasrani. Kemudian urutan kedua Yahudi. Urutan ketiga adalah musyrikin. Nah, as-saniyah annan nasara qalu al-masihu ibnullah. Annan nasara qalu
al-Masihu ibnullah. Wal Yahudu qalu, wal Yahuda ya. Wal Yahuda qalu Uzair ibnullah. Wal musyrikina qalu al malaikatu banatullah. Ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira. Ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira. Orang-orang Nasara berkata, Al-Masih adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair anak Allah. Dan orang-orang musyrik berkata, para malaikat adalah putri-putri Allah. Maha tinggi Allah dari ucapan mereka dengan ketinggian yang sangat besar. As-salisah. Annal qaul bi anna Allah attakhadha walada kufran akbar. Annal qawla bi anna Allah attakhadha walada kufran akbar. Yungkiruhu al-mahluqat al-azimah as-samawatu wal ardu wal jibal. Bahwa ucapan Allah Ta'ala menjadikan untuk dirinya anak adalah kufrun akbar dan diingkari oleh makhluk Allah yang sangat besar, yakni langit, bumi, dan gunung. Nah, bumi, langit, gunung yang besar-besar itu mengingkari ucapan tadi. Bentuk pengingkarannya ialah
hampir saja langit roboh, bumi berguncang, terbelah, gunung hancur berkeping-keping. Sebagai bentuk protes, mengingkari ucapan yang sangat besar kafirnya, yang menyangka bahwa Allah Ta'ala menjadikan untuk dirinya seorang anak. Arabiah. La yaliku wala yakunu lirrahmani ayattahida walada. Wadhalika li'anna ittikhadahul walad yadullu ala naqsihi wa ihtiyajihi wa huwal ghaniyul hamid. Wal waladu aidan min jinsi walidihi. Wallahu ta'ala la sabiha lahu wala masala atau wala misla wala samia. Tidak pantas dan tidak akan pernah terjadi Ar-Rahman menjadikan anak untuk dirinya. Alasannya ialah menjadikan anak untuk dirinya justru menunjukkan kekurangannya dan kebutuhannya. Padahal Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Di samping itu, anak itu mesti sejenis dengan bapaknya, dengan orang tuanya. Padahal Allah Ta'ala tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang semisal dengannya. Dan tidak ada yang sebanding dengannya. Nah, sehingga layalik walayakun. Gak layak juga gak akan pernah terjadi. Kita sudah meyakini Qul huwallahu ahad. Allah cuma satu. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang serupa sama sekali dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Kalau sampai ada yang mengatakan Allah punya anak, maka ini bertolak belakang dengan keyakinan tadi. Kenapa? Kalau orang itu punya anak, berarti dia butuh anak. Menunjukkan dia memiliki kekurangan. Gak bisa sendiri. Butuh anak yang menghiburnya. Butuh anak yang membantunya. Padahal kita yakin Allah Maha Kaya. Maha Terpuji. Gak butuh itu semua. Kemudian biasanya anak sama orang tuanya itu mirip. Ya kan? Nah. Mirip matanya, mirip hidungnya, mirip mukanya, ya. Mirip gayanya, ya. Nah, malah kalau nggak ada kemiripan sama sekali, perlu dipertanyakan anaknya siapa, ya kan? Nah, mesti mirip. Nah, kita meyakini tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Kalau sampai meyakini Allah punya anak, berarti menghancurkan keyakinan-keyakinan yang penting tadi.
sehingga la yalik wa la yakunu lirrahmani ayattahida walada. Nah. Al-khamisah, bayanu anna kullal mahluqat al-malaikata wal insa wal jinna wa ghairahum mamaliku mutasarrifun fihim laisa lahum minal mulki syai'un wala minat tadbir syai'. Adanya penjelasan bahwa semua makhluk, baik malaikatnya, manusianya, bangsa jinnya, dan yang lain adalah mamalik, hamba Allah. Mereka diatur, mereka tidak punya kekuasaan sedikit pun. Mereka tidak punya kemampuan mengatur sedikit pun. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Sungguh semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi pasti akan datang menghadap Ar-Rahman sebagai hamba. As-sadisah, bayan ihatatillahi, bayanu ihatatillahi bi khalqihi wa ma'rifatihi li adadihim fala yaghibu an ilmihi ahadun minhu. Fala yaghibu an ilmihi ahadun minhum wala yatakhallafu an mauqifil qiyamah fa'dun minhum wala yatakhallafu an mauqifil qiyamati fardun minhum id al-kullu ya'tillaha ta'ala yaumal qiyamati farda. Id al-kullu ya'tillaha ta'ala yaumal qiyamati farda.
Keterangan bahwa ilmunya Allah itu meliputi makhluknya. Mengetahui jumlah makhluknya. Tidak ada seorang pun yang tak lewat dari ilmunya Allah. Tidak ada seorang pun yang ketinggalan dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Karena semuanya datang menghadap Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardah. Semuanya datang menghadap Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti sendiri-sendiri. La aulada wala mala wala ansar laisa ma'au illa amaluh. Tidak bersama anaknya, tidak bersama hartanya, tidak ada penolong dan pengawalnya. Tidak ada yang menyertainya kecuali amalannya sendiri. Fayujazillahu wa yuwaffiyahu hisabah. Allah membalasnya, memenuhi hisabnya. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau baik dibalas baik, kalau jelek dibalas jelek. Kama qala ta'ala, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, sungguh kalian akan datang menghadap kami sendiri-sendiri. Sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Lahirnya sendiri-sendiri. Enggak langsung barengan. Ya, nah. Tapi Allah Ta'ala maha cepat hisabnya. Sekalipun jumlah makhluknya. Sejak awal Allah menciptakan sampai akhir. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Tapi nanti satu persatu menghadap Allah. Tidak ada pendampingnya. Nah, baik. Kita semuanya berharap dan berdoa kepada Allah SWT agar Allah mengumpulkan kita semua dari kiamat nanti dalam keadaan beriman, bertakwa, biqalbin salim, dengan hati yang bersih, sehingga kita berharap pada Allah SWT agar memberi kita husnul khatimah dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh pada hari kiamat nanti. Amin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Salat tanpa ada udzur, seperti sakit pilek atau sejenisnya, apakah ini termasuk dalam larangan menutup wajah? Nah, kalau enggak pilek, enggak sakit, maka enggak boleh menutup pakai masker, ya. Karena sudah tidak ada aturan dari pemerintah. Dalam sholat enggak boleh pakai masker, ya. Kecuali kalau pilek atau sakit. Di pemerintah itu sudah menghapus masalah itu, ya, sudah tidak ada lagi wabah, ya. Nah, sudah 0%. Sehingga tidak ada kewajiban bagi kita untuk memakai masker. Sehingga tidak termasuk darurat. Kecuali kalau sakit pilek atau semisalnya. Nah, jadi kalau dalam sholat, ketika sholat, nggak pilek, nggak sakit, nggak boleh pakai masker. Tapi kalau di luar, selain sholat, silakan maskeran, ya. Mungkin mulutnya lagi bau atau sakit gigi, nggak tahu, ya. Nah, jadi sudah nggak ada istilah dengan ketaatan terhadap pemerintah atau unsur darurat. Barakallahu, ya, sehingga kita nggak boleh hulu dalam masalah ini. Apa hukum memakai cincin yang terbuat dari perak
Nah, kalau wanita emas perak, plastik boleh. Kalau laki-laki yang penting tidak dari emas, ya. Nah, jelas. Nah, kalau perak, labas. Tapi kalau emas nggak boleh, laki-laki, ya. Nah, plastik, monggo. Nah, begitu. Ya, sebaiknya pakai plastik saja, murah, ya. Nah, ya, baik. Barakallahu. Jadi demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Jazakumullah khair atas tahunya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.